Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kami akan mempresentasikan video tugas etika profesi tentang dampak teknologi informasi terhadap produktivitas dan kualitas hidup di Indonesia. Jadi izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Arif Farel Jauhar Darmajati dari kelas TRI 3C dengan teman saya. Nah, jadi pertama-tama dampak teknologi informasi terhadap produktivitas dan kualitas hidup di Indonesia ya. Ini poin kita pertama di sini. Nah, presentasi ini kami susun untuk mengulik lebih dalam lagi tentang dampak teknologi informasi di Indonesia gitu ya. Jadi dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas bagaimana teknologi informasi atau IT telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan mulai dari efisien kerja, gaya hidup digital hingga tantangan etika dan pemerataan akses teknologi di Indonesia ya. Kami berharap setelah menonton video ini teman-teman mungkin dapat memahami bahwa IT itu bukan hanya soal komputer atau jaringan, tapi juga tentang dampak terhadap manusia dan masyarakat. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita jadi di sini itu untuk pentingnya IT untuk hidup kualitas ya. Jadi ketika hidup di era revolusi ini ya, revolusi digital ini, masa di mana hampir semua aspek kehidupan manusia telah tergantung oleh teknologi. Jadi bayangkan saja, hanya dalam waktu 2 dekade kita berpindah dari surat manual menjadi pesan instan, dari transaksi tunai menjadi dompet digital, dan dari kelas fisik menjadi pembelajaran daring. Nah, pemerintah Indonesia sendiri sudah menyadari pentingnya transformasi ini. Melalui visi Indonesia Digital 2045, negara kita berkomitmen menciptakan ekosistem digital yang kuat, inklusif, dan beretika. Kementerian Kominfo juga menegaskan bahwa informasi digital merupakan salah satu pilar penting menuju Indonesia Emas 2045. Bukan hanya untuk efisien ekonomi, tapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seperti yang dikatakan Kominfo, transformasi digital nasional harus menjadi gerakan bersama untuk membangun bangsa yang lebih adaptif, produktif, dan berdaya saing. Jadi pembahasan hari ini akan berfokus pada bagian teknologi memberi manfaat besar, tapi juga membawa tantangan yang perlu kita siapkan dengan bijak. Kita diskusi selanjutnya. Di sini ada slide defining digital productivity ya, atau konsep produktivitas dan kualitas hidup digital. Jadi sebelum masuk lebih jauh lagi, mari kita pahami dulu 2 konsep kunci dari masa digital ini ya. Yang pertama, produktivitas digital. Nah, produktivitas digital ini berarti kemampuan untuk melakukan pekerjaan lebih cepat, lebih efisien, dan lebih tepat berkat bantuan teknologi. Contohnya, menggunakan Google Workspace, sistem ERP atau AI asisten untuk memecahkan tugas administratif. Kedua, ada kualitas hidup digital.
Ini bukan hanya soal kemewahan teknologi, tapi juga tentang kenyamanan, kesejahteraan, dan keseimbangan hidup yang dijunjung oleh teknologi. Misalnya lagi nih, layanan kesehatan digital, transportasi online, dan pendidikan jarak jauh. Nah, dalam konteks kita sebagai mahasiswa ya, teknologi rekayasa internet terutama, peran kita ini bisa dibilang cukup penting, bahkan sangat penting ya. Yang dimana kita adalah calon insinyur yang merancang sistem agar produktif, tapi juga tetap manusiawi. Jadi tidak sekedar menciptakan teknologi, tapi memastikan teknologi itu memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Slide selanjutnya. Nah, teknologi produktivitas. Nah, dampak teknologi terhadap produktivitas di Indonesia ya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana teknologi meningkatkan produktivitas ya. Jadi di sini ada 3 pilar utama, yaitu pertama adalah cloud computing, artificial intelligence atau bisa sering kita dengar sebagai AI, dan Internet of Things. Nah, jadi cloud computing ini memungkinkan perusahaan menyimpan dan mengelola data tanpa harus memiliki server fisik sendiri. Perusahaan lokal juga seperti Dewa Web, Adi Cloud Host, dan Telkom Cloud itu menyediakan layanan yang memungkinkan bisnis kecil mencegah menghemat menenggah menghemat biaya infrastruktur gitu ya. Lalu ada juga artificial intelligence atau AI, kecerdasan buatan yang kini dapat untuk analisis data, optimasi otomatisasi tugas hingga chatbot pelanggan. Nah, contohnya ada e-commerce besar di Indonesia menggunakan AI untuk merekomendasikan produk dan membaca tren pasar secara real time. Nah, yang terakhir di sini ada IoT atau Internet of Things. Di bidang ini di bidang bertani gitu ya. Contoh, IoT membantu petani itu mengontrol irigasi otomatis, memantau cuaca, dan menghemat biaya pupuk. Ini dikenal sebagai smart farming. Nah, semua contoh ini menunjukkan bahwa IT bukan hanya membuat kita lebih cepat, tapi juga lebih cerdas dalam bekerja. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada National Digital Program ya. Nah, atau transformasi digital nasional itulah. Nah, di Indonesia sendiri tengah menjalankan transformasi digital nasional yang besar. Beberapa program kuncinya itu adalah Palaparing, proyek serat optik sepanjang lebih dari 36.000 km yang menghubungkan seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian ada juga Satria One gitu ya. Satelit multifungsi yang diluncurkan untuk menjangkau ribuan titik layanan publik di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, selain itu, ada Indonesia Digital Economy Framework yang menjadi pendahuluan strategi mengembangkan ekonomi digital hingga 2030. Menurut BPS dan Kominfo, kontribusi ekonomi digital di Indonesia terhadap PDB nasional sudah mencapai lebih dari 2.000 triliun dan akan terus tumbuh. Namun kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangannya gitu ya. Masih ada juga kesenjangan akses internet di daerah-daerah terpencil dan keterbatasan literasi digital dan ancaman keamanan cyber. Transformasi ini hanya akan berhasil jika mencakup semua lapisan masyarakat, bukan hanya kota besar.
Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh saudara Laika Priyadi. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih Farel. Izin lanjutkan. Next. Kita masuk ke slide berapa ini? Slide 6. Slide 6 yang judul New Work Patterns Post Pandemic atau WHP dan Hybrid Work. Salah satu perubahan besar akibat teknologi adalah munculnya telework, bekerja dari mana saja. Pandemi COVID-19 mempercepat perubahan ini. Jadi kini banyak perusahaan menerapkan hybrid work, yaitu kombinasi antara bekerja dari rumah dan kantor. Di sektor pemerintahan, beberapa ASN menerapkan sistem kerja bergilir. Di dunia startup, sebagian besar tim bekerja remote dengan memanfaatkan aplikasi seperti Slack, Zoom, dan Trello. Dampaknya itu positif. Waktu kerja menjadi fleksibel, biaya transportasi berkurang, dan keseimbangan hidup lebih baik. Namun tantangan ini baru muncul seperti batas waktu kerja menjadi kabur, komunikasi kadang terganggu, dan beberapa pekerja merasa terisolasi. Jadi oleh karena itu etika kerja digital sangat penting, disiplin, saling menghargai waktu, dan menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Next slide. Digital divide atau kesenjangan digital. Nah, meskipun kemajuan teknologi luar biasa, kesenjangan digital ini masih menjadi masalah besar di Indonesia. Perbedaan akses antara kota besar dan pedesaan masih terasa. Menurut BPS tahun 2023, sekitar 12.548 desa di Indonesia belum memiliki akses internet memadai. Jadi kondisi ini membuat banyak anak di daerah sulit mengikuti pembelajaran online. Dan pelaku UMKM desa kesulitan menjual produknya secara digital. Nah, maka itu pemerintah itu meluncurkan program digital, desa digital, dan mempercepat pemerataan jaringan melalui Satria 1. Tujuannya itu untuk menciptakan keadilan sosial digital, memastikan setiap warga memiliki hak yang sama untuk menikmati manfaat teknologi. Sebagai calon ahli TRI atau teknologi rekayasa internet, kita memiliki peran besar untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam arus transformasi ini. Next slide. Di slide ini, digital health atau teknologi kesehatan ya. Nah, teknologi informasi ini juga mengubah dunia kesehatan. Kini kita mengenal istilah e-health lah, yaitu pemanfaatan TI untuk meningkatkan pelayanan medis. Aplikasi seperti Halodoc dan Alodokter memungkinkan masyarakat berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang ke rumah sakit. Selama pandemi, maksudnya ada aplikasi seperti Halodoc dan Alodokter itu memungkinkan masyarakat berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang ke rumah sakit selama pandemi. Selama pandemi ini, Peduli Lindungi membantu pemerintah melacak persebaran COVID-19 dan mengatur protokol kesehatan berbasis data. Namun, muncul isu penting seperti keamanan dan privasi data pasien. Kebocoran data medis bisa berbahaya jika disalahgunakan. Nah, untuk itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi atau PDP sebagai langkah besar menuju keamanan cyber nasional. Dengan perlindungan yang kuat, teknologi bisa menjadi penyelamat nyawa, bukan ancaman.
Next slide. Nah, di sini kita masuk ke dampak sosial. Dampak sosial teknologi. Selain dampak ekonomi, teknologi juga membawa perubahan sosial yang signifikan. Seperti budaya kerja kini serba cepat, komunikasi lintas wilayah menjadi instan, dan gaya hidup masyarakat semakin digital. Namun, ada sisi lain yang perlu diperhatikan, yaitu digital burnout atau kelelahan akibat paparan teknologi berlebihan. Kita semakin sulit memisahkan dunia kerja dan kehidupan pribadi. Selain itu, ketimpangan kompetensi digital juga meningkat. Banyak pekerja belum memiliki keterampilan teknologi dasar seperti keamanan cyber atau pengolahan data. Inilah mengapa literasi digital nasional menjadi prioritas. Jadi kita harus mendidik masyarakat agar mampu menggunakan teknologi secara cerdas, sehat, dan produktif. Juga bukan hanya sebagai pengguna, tapi juga sebagai pencipta solusi. Next slide. Etika, di sini kita masuk ke etika. Nah, etika ini sebagai mahasiswa TRI atau Teknologi Informasi Internet, kita harus menjunjung tinggi etika profesional. Etika ini mencakup integritas, tanggung jawab sosial, dan keadilan dalam mengelola teknologi. Kita harus memastikan bahwa setiap inovasi yang kita buat tidak melanggar privasi, tidak menimbulkan diskriminasi, algoritma, dan tidak merugikan masyarakat. Nah, seorang profesional TRI tidak hanya berpikir tentang bisa atau tidaknya, tapi juga boleh atau tidak. Dengan menjunjung etika, kita memastikan kemajuan teknologi tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti kata pepatah digital, teknologi move fast, but ethics keeps it human. Oke, terima kasih Aika Priyadi. Dan untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ikram. Untuk Ikram, waktu dan tempatnya dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu network and employee welfare. Oke, di sini kita ambil contoh nyata perusahaan teknologi di Jakarta yang menerapkan sistem kerja jarak jauh penuh. Setelah 2 tahun, produktivitasnya meningkat sebesar 25%. Nah, biaya operasionalnya turun menjadi 15% dan karyawan merasa lebih fleksibel. Namun, di sini ada namunnya. Namun, survei menunjukkan 60% karyawan merasa kesepian dan stres. Nah, perusahaan kemudian menerapkan solusi. Yang pertama itu solusinya mengadakan sesi online atau virtual call mingguan. Terus yang kedua itu mengatur jam kerja fleksibel tapi terjadwal. Terus yang ketiga dan yang terakhir dan manfaatnya, di sini mereka memanfaatkan aplikasi kolaboratif agar komunikasi lebih efektif. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwasannya produktivitas digital itu harus diimbangi dengan kesejahteraan mental. Terus teknologi hanyalah alat teknologi adalah alat, tetapi manusia adalah pusatnya. Misal kalau teknologi tidak ada manusia, ya tidak akan berjalan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu internet infrastruktur grid, atau biasa disebut itu kesenjangan jaringan di Papua. Nih, kesenjangan Papua. Oke. Di Papua, banyak sekolah di puskesmas masih kesulitan mengakses internet stabil. Terus guru tidak bisa mengunduh bahan ajar dan tenaga medisnya itu kesulitan mengirim laporan kesehatan. Nah, namun sejak proyek
Palaparing Timur itu selesai dan Satria 1 mulai beroperasi, kondisi mulai membaik. Kini ribuan titik layanan publik sudah bisa terhubung. Anak-anak Papua bisa belajar melalui daring, terus dan masyarakatnya juga mulai menggunakan layanan digital untuk ekonomi lokal. Khusus ini menunjukkan bahwa bahwa pemerintah infrastruktur IT-nya itu bukan sekedar project teknis saja, tapi misi sosial, membuka kesempatan baru bagi generasi muda di wilayah bagian timur Indonesia. Oke, selanjutnya keamanan. Nah, keamanan ini dia maksudnya tantangan lain yang harus kita hadapi adalah keamanan siber. Contoh misalnya insiden Pusat Data Nasional PDN 2024 kemarin, di mana jutaan data pengguna itu bocor ke publik. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Nah, kejadian ini menguncang kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital pemerintah. Dampaknya bukan hanya pada reputasi, tapi juga kepercayaan publik terhadap teknologi nasional. Solusinya, nah gimana sih solusinya? Nah, solusinya itu adalah memperkuat keamanan sistem, memperbarui regulasi, dan meningkatkan interaksi digital pengguna. Nah, sebagai mahasiswa, nih, kita harus memahami pentingnya cyber security dan data protection sebagai tanggung jawab profesional. Keamanan bukan pilihan tetapi kewajiban untuk kita, apalagi kita mahasiswa jurusan teknologi informasi dan prodi teknologi rekayasa internet. Oke, kita lanjutnya ke slide selanjutnya, refleksi atau ringkasan. Nah, di sini dari semua pembahasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya teknologi informasi memang meningkatkan produktivitas, tapi belum otomatis meningkatkan kesejahteraan sosial. Masih ada kesenjangan ancaman etika dan tantangan verifikasi yang harus diselesaikan. Oke, di sini ada pertanyaan refleksi yang perlu kita renungkan atau perlu kita jawab atau kita baca. Apakah produktivitas apakah produktivitas digital sejalan dengan kesejahteraan sosial? Oke, ini kita jawab ya, belum tentu. Nah, kenapa sih belum tentu? Semuanya tergantung pada bagaimana kita mengelola teknologi dan dengan tanggung jawab dan empati. Etika, kesetaraan, dan kemanusiaan harus menjadi dasar dalam setiap inovasi. Oke, mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Oke, yang terakhir, udah beres ternyata. Oke, mungkin presentasi dari kelompok kami sampai di sini saja. Kami mohon maaf jika ada kurang dan kelebihannya, kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.